Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, calon siswa-siswi SMP Negeri 1 Bayongbong Garut. Selamat datang dan bergabung di sekolah kami dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun 2021. Salam kenal dari kami, Tim Bimbingan dan Konseling atau Guru BK SMP Negeri 1 Bayongbong. Ada Budiah Rodiah, Guru BK kelas 7, ada Bu Irla Nur Latifah, Guru BK kelas 8, dan Ibu sendiri, Ibu Erna Mariana, Guru BK kelas 9. Pada kegiatan MPLS tahun 2021 ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama siswa. Simak baik-baik materinya ya. Apa itu tata krama? Tata krama terdiri dari kata tata yang berarti adat, aturan, norma, peraturan. Dan krama yang artinya sopan santun, tindakan, perbuatan. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu kalian masih anak-anak, orang tua kalian sudah melatih kalian menerima pemberian orang dengan tangan kanan dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua kalian melatih kalian cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan cara berpakaian. Lama-kelamaan, perilaku kalian itu akan menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Ada tipe-tipe manusia menurut jenis buah-buahan tertentu. Yang pertama yaitu buah kedondong. Dalam pergaulan sehari-hari, sering kita jumpai manusia tipe kedondong. Tahu kan buah kedondong seperti apa? Iya, di luarnya nampak halus, nampak licin, namun di dalamnya ternyata mengandung biji yang tajam, ada durinya. Nah, tipe manusia jenis kedondong ini diartikan sebagai orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun, penampilan itu hanya polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai sifat jelek, tak terpuji, suka mendendam, egois, dan suka menyakiti hati. Tipe yang kedua yaitu manusia tipe buah durian. Bagaimana buah durian bentuknya? Iya, nampak di luarnya tajam, penuh dengan duri-duri, namun di dalamnya lembut dan wangi, memiliki tekstur buah yang lunak. Manusia tipe durian ini yaitu manusia yang berpenampilan tidak menarik, kasar, tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak jika dimakan. Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula, makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama merugikan. Disinilah letak betapa pentingnya tata krama. Orang yang mengenal dan menerapkannya akan melahirkan penampilan yang menarik seperti kulit kedondong, dan perhatian itu terpancar dari hati seperti durian. Tata krama memang dapat menentukan nasib baik seseorang. Faktor utama yang tidak ditaati terkadang dapat membawa malapetaka yang menyedihkan, juga tidak dijadikan suatu kebiasaan dan sikap hidup. Kunci pokok yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan. Jadi, terimalah sifat tertentu teman kalian meskipun hal yang aneh. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang.
Bukalah diri agar semakin dikenal. Yang keempat, cintailah orang lain dan percayakan apa yang terjadi serta mudahlah untuk berkorban. Macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama pergaulan dan komunikasi. Hubungan antar manusia atau komunikasi melahirkan pergaulan. Dalam bentuk bergaul, faktor perhatian sangat menentukan. Pergaulan biasanya diawali dengan berkenalan. Dalam pergaulan, orang perlu memahami tata cara dalam pembicaraan tatap muka ataupun menggunakan sosial media. Tata krama pergaulan terdiri dari yang pertama komunikasi. Komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dengan orang lain dalam pergaulan merupakan arena yang paling banyak menuntut diterapkannya tata krama. Oleh karena itu, banyak orang berkata bahwa komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. 2. Tata krama berkenalan. Kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Yang ketiga, tata cara bertamu. Tata cara bertamu yang pertama datang tepat waktu, tidak boleh datang pada saat waktu yang tidak tepat, misalnya saat jam istirahat. Yang kedua, hendaknya berjanji terlebih dahulu. Beri kabar melalui telepon, mengirimkan SMS, pesan WA, atau pesan suara jika memungkinkan. Yang ketiga, kalau kalian mengetuk pintu, sebaiknya hanya 3 kali dengan suara yang wajar, jangan seperti orang menggedor-gedor pintu. 4. Tata krama berbicara. Berkatalah, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Jika tidak bisa berkata baik, maka alangkah lebih baiknya diam. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Kemudian perhatikan ketika Anda berbicara itu dengan siapa, apakah dengan teman sebaya, atau dengan yang usianya lebih rendah di bawah kalian, atau dengan orang yang lebih dewasa. Macam-macam tata krama yang kedua yaitu tata krama dalam berpenampilan. Yang pertama, cara menggunakan pakaian. Jika berpakaian seragam sekolah harus dimasukkan memakai dasi, sabuk hitam, sepatu yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Memakai pakaian itu harus cocok dengan situasi dan tempat. 2. Cara berjalan bersama. Laki-laki harus melindungi wanita. Jika ada 2 wanita dan 1 pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Jika ada 2 pria dan 1 wanita, maka wanita ada di tengah. Namun, kalian perlu ingat ya tentang batas-batas pergaulan dengan lawan jenis, tidak boleh saling bersentuhan. Yang ketiga, tata cara makan. Cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Jika batuk, maka waktu makan tutupi mulut. Dan jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan. Keempat, tata cara menggunakan fasilitas umum. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Dan yang terakhir, sopan berkendara di jalan. Demikianlah uraian materi tentang tata krama siswa yang disampaikan pada kegiatan MPLS tahun 2021 ini. Ibu haturkan terima kasih. Salam BK, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya juga, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.